Tutorial teknik mencari dan menulis berita. Topik keempat dari 40 topik. Pengertian dan ruang lingkup jurnalisme. Menurut Webster Dictionary, jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan berita atau memproduksi sebuah surat kabar. Secara singkat, jurnalisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh wartawan. Sementara itu, jurnalistik merupakan kata sifat, adjektiva, dari jurnalisme. Namun, di Indonesia, orang sering menggunakan kedua istilah itu, jurnalisme dan jurnalistik, untuk satu pengertian, yaitu hal yang menyangkut kewartawanan. Hal tersebut meliputi menyiapkan, menulis, mengolah, mengedit, dan menyiarkan suatu berita. Grolier Multimedia Encyclopedia menyebutkan, jurnalisme adalah pengumpulan dan penyebaran informasi secara periodik atas peristiwa dan kejadian terkini, atau lebih tegasnya adalah seluruh kegiatan pengelolaan, penyuntingan, atau penulisan surat kabar. Penggunaan istilah ini meliputi reportase berita dan komentar-komentar di radio ataupun di televisi dan sedikit lebih luas lagi dalam film. Definisi jurnalisme, menurut literatur, memang banyak. Para tokoh komunikasi atau tokoh jurnalisme mendefinisikannya berbeda-beda, tetapi hakikat sama, yakni jurnalisme adalah proses membuat berita untuk khalayak atau publik. Jurnalisme mempunyai fungsi sebagai pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat serta mengenai apa saja yang terjadi di dunia, yaitu apapun yang terjadi, baik peristiwa faktual, fakta, fakt, maupun pendapat seseorang, opini, untuk menjadi sebuah berita kepada khalayak. Jurnalisme mencakup tiga hal yang tidak bisa dipisahkan, proses, teknik, dan ilmu. Sebagai bentuk proses, jurnalisme adalah kerja keras sekaligus cerdas dalam mencari, menggali, mengolah, memeriksa kembali, verifikasi, dan menuliskannya dalam sebuah berita untuk disebarluaskan. Sebagai hal teknis, jurnalisme menuntut keterampilan dan keahlian. Sebagai kajian ilmu, jurnalisme adalah bagian dari ilmu komunikasi yang terus berkembang seiring kemajuan zaman. Dilihat dari segi bentuk dan pengolahannya, jurnalisme dibagi dalam tiga bagian besar yaitu, jurnalisme media cetak, newspaper and magazine journalism, jurnalisme media elektronik auditif, radio broadcast journalism, dan jurnalisme media audiovisual, television journalism. Jurnalisme media cetak meliputi jurnalisme surat kabar harian, jurnalisme tabloid harian, jurnalisme tabloid mingguan, dan jurnalisme majalah. Jurnalisme media auditif adalah jurnalisme radio siaran. Jurnalisme media elektronik audiovisual adalah jurnalisme televisi siaran dan jurnalisme media online, internet. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menjelaskannya secara lebih perinci. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dijelaskan apa itu pers sekaligus apa itu kegiatan jurnalistik. Bunyi pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data, grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang ini sudah memasukkan media internet sebagai media massa dalam cakupan pengertian segala jenis saluran yang tersedia. Pemberitaan yang dilakukan berbagai media online seperti Republika, Ko.id, KCM, Kompas Cybermedia, Kompas.com, Pelita Indo, News, dan Media.com, Detik.com, Astaga.com, adalah jasa media massa yang membawa pesan-pesan lewat pemberitaannya. Dalam hal ini, media online adalah versi online dari media cetak, televisi, atau radio. Sementara itu, Media.com sejauh ini lahir tersendiri tanpa ada bentuk media lain yang mendahului. Pada perkembangannya, sekadar contoh, ternyata Detik.com memunculkan Detik TV yang online di internet. Diramalkan, ke depan memang akan terjadi era konvergensi media, yaitu media cetak audio-visual akan menjadi satu dan bersifat online. Mengutip Preston, 2001, Anang Hermawan menulis, di ranah praktis, konvergensi media bukan saja memperkaya informasi yang disajikan, melainkan juga memberi pilihan kepada khalayak untuk memilih informasi yang sesuai dengan selera mereka. Tidak kalah serius, konvergensi media memberikan kesempatan baru yang radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi, dan pemrosesan seluruh bentuk informasi, baik yang bersifat visual, audio, data, dan sebagainya. Kehadiran media online itu memungkinkan khalayak tinggal klik dan segera mendapat informasi yang diinginkan, sedangkan sang wartawan dapat memperbarui informasinya sesuai perkembangan di lapangan. Namun, harus disadari,
Setiap bentuk pers memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing. Ciri dan kekhasannya itu antara lain terletak pada aspek filosofi penerbitan, dinamika teknis persiapan dan pengelolaan, serta asumsi dampak yang ditimbulkan terhadap khalayak. Surat kabar harian menekankan kecepatan dalam perolehan dan penyebaran informasi, sedangkan majalah menekankan segi kelengkapan dan kedalaman informasi serta ketajaman daya analisisnya. Kecepatan pemberitaan dewasa ini dilakukan oleh siaran radio dan media online.com yang dapat menyiarkan peristiwa pada saat kejadian. Demikian pula antara media cetak dan media elektronik masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihan media cetak adalah berita yang disiarkannya dapat dibaca kapan saja dan secara berulang-ulang, mudah dibawa, serta dapat didokumentasikan. Isinya lebih mendalam dan kaya data. Namun, tidak semua orang bisa membaca dan memahami isi media cetak dengan cepat. Artinya, dibutuhkan tingkat kemampuan membaca tertentu serta waktu yang cukup. Berbeda dengan radio atau televisi yang dapat langsung dinikmati karena beritanya relatif pendek dan umumnya masyarakat memiliki televisi dan radio. Sementara itu, media online, meskipun mudah, tetapi memerlukan perangkat komputer, bisa juga handphone, yang tersambung internet dengan baik. Dari porsi pekerjaan jurnalisme untuk media cetak dan media elektronik, memiliki perbedaan yang signifikan. Pada media massa cetak yang terbit secara periodik, kegiatan jurnalismenya hampir penuh, sedangkan di media elektronik hanya merupakan sebagian kegiatan media tersebut. Produk surat kabar harian hampir sepenuhnya menjual informasi, termasuk iklan, sedangkan pada media elektronik, produknya tidak hanya informasi, berita, tetapi juga ada sinetron, sandiwara, musik, iklan, dan lain-lain. Meskipun kegiatan jurnalisme pada media elektronik hanya sebagian kecil, tetapi sangat penting. Namun, berita adalah satu unggulan dalam penjualannya. Telah disebutkan, kegiatan jurnalisme itu meliputi menyiapkan, menulis, mengolah, mengedit, dan menyiarkan berita. Orang yang menjalankan fungsi jurnalisme ini disebut jurnalis atau wartawan. Tingkatan wartawan terbentang mulai dari wartawan pemula sampai pemimpin redaksi. Dari sisi fungsi, wartawan yang bekerja di sebuah media dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang selalu terjun ke lapangan, disebut reporter, serta yang banyak di kantor dengan tugas menulis akhir dan menyunting, disebut redaktur atau editor. Ini bukan pembagian yang kaku. Seringkali redaktur, bahkan pemimpin redaksi, juga terjun melakukan tugas lapangan, yakni reportase dan wawancara. Itulah materi topik keempat tutorial teknik mencari dan menulis berita. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.